indah berkibar, melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Media sosial layaknya pisau bermata dua yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi membantu membangun relasi untuk saling berkoneksi. Bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda, adu domba, penipuan, dan lain-lain. Betapa banyak pengguna media sosial yang tidak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya. Maka kami bertiga di dalam Syarahil Quran ini akan memberikan tema etika berkomunikasi di media sosial, berlandaskan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu maulanal 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Maksud qaulan syadida di dalam tafsir Shawi dijelaskan, yakni qaulan syadida ay al-muradu qaulan fihi ridallah. Dengan artian perkataan yang benar itu adalah perkataan yang bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berita hoax sekarang ini semakin merajalela, membuat kegelisahan, menebarkan rasa benci dan ketakutan. Bahkan bisa membunuh karakter karena berisi kecurangan. Hadirin, betapa banyak saudara kita yang menjadi korban penipuan di media sosial disebabkan akun-akun palsu. Oleh karena itu, berhati-hatilah hadirin, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Baca dan pahami Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2019. Jangan menebar berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana bagi orang lain dan penyesalan bagi kita. Marilah hadirin semua, jadilah penyampai kebenaran, qulu qawlan syadida. Setuju? Setuju. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina
suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohanmu, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut ilmu ma'ani, ayat ini merupakan jumlah insyaiyah yang mengandung suatu instruksi. Dan asbabun nuzul ayat ini di kitab Hasyiah Shawi dijelaskan halaman 140 disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdillah dan Alqamah bin Najiyah dan Ummu Salamah berkenaan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Khutbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka bertabayyunlah. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Dan jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Dan jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Sesungguhnya kita hanya menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, sebagai kesimpulannya, sebagai tema yang kami bertiga pilih. Pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur pada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia mari saling menjaga dan saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika eksis jika di media. Dan yang ketiga, waspadalah terhadap berita hoax, apapun tampilannya jangan mau dipecah belah. Karena kita cinta Indonesia dan cinta Pancasila. Inilah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kebenaran maka itu semata-mata dari Allah. Bila ada kesalahan maka itu dari saya sendiri. Wabillahi